di atas sebuah kapal laut yang harus menempuh perjalanan berminggu-minggu. Sementara seorang ibu yang percaya kepada Tuhan di kelas ekonomi, dan setiap hari dia lihat lewat kaca jendela ada tamu-tamu VIP, penumpang VIP yang makan dengan enak, sedangkan di kelas ekonomi makan dengan sengsaranya. Lalu dia ngintip lewat kaca itu, dia lihat, wah, disajikan jeruk-jeruk yang begitu menarik, dan dia kepengen makan jeruk itu. Dan setiap hari dia berdoa, Tuhan, berikanlah hambamu sebuah jeruk, hamba rindu sekali makan jeruk. Terima kasih Tuhan, amin. Hari pertama dua begitu, tidak ada apa-apa. Hari kedua, hari ketiga, nah rupanya ada seorang penumpang pemuda kelas VIP yang sering lewat situ, dan dia selalu mendengar ibu tua ini berdoa, Tuhan kasih saya jeruk, Tuhan kasih saya jeruk. Maka timbullah kenakalannya. Dia pergi, dia ambil sebuah jeruk, dan pada waktu ibu ini, Tuhan berikanlah hamba sebuah jeruk. Lalu si pemuda taruh satu jeruk di muka ibu itu. Begitu ibu itu amin, dia lihat ada jeruk di muka. Lalu dia, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, karena engkau menjawab, mengabulkan permohonanku dengan memberikanku sebuah jeruk. Tapi pemuda ateis itu ada di situ, dan dia bilang, hei bodoh, bukan Tuhan yang kasih itu jeruk, tapi saya yang taruh di situ. Langsung itu ibu langsung sujud, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, karena engkau mengirimkan saya sebuah jeruk. Bahkan lebih daripada itu, engkau mengirimkan jeruknya melalui seorang anak iblis. Terima kasih Tuhan. Ternyata kalau Tuhan mau mengabulkan doa kita, bahkan dia bisa mengabulkan lewat seorang anak iblis. Baik, shalom. Ya, senang sekali bisa kembali beribadah bersama saudara-saudara di Jemaat Gemit Agape. Ya, melihat sahabat-sahabat lama, ya, Pak Ketua Majelis, terima kasih, Pak atau Ibu Ketua Panitia. Salam juga buat Pak Kapolda, Pak Yandi, pendeta yang terkenal di dunia dan akhirat. Ibu Pendeta Kisek, senang sekali. Saya ingat bahwa saya pernah berurusan dengan ulang tahun Gereja Agape, karena saya pernah jadi sekretaris panitia perayaan ulang tahun Gemit Agape yang ke-35. Dan waktu saya lihat ini berarti itu 20 tahun yang lampau, ya. Nah, puji Tuhan, ada Kohi juga. Tuhan memberkati semuanya. Senang bisa beribadah bersama-sama hari ini, ya. Pak Edwin Suruh, ya, bertahun-tahun tidak pernah melayani bersama-sama, hari ini bisa melayani bersama-sama, ya. Nah, saudara-saudara, tema kita ini adalah ku mau selalu bersyukur. Saya tanya kepada Nona, ini tema mau kemana? Karena ku mau selalu bersyukur ini kita bisa bahas bersyukurnya, atau kita mau bahas maunya. Karena orang bisa menyadari begitu banyak berkat, tapi dia tetap tidak mau. Maka tekanannya ini pada mau bersyukur. Atau ada orang yang bersyukur tapi sekali-sekali bersyukur dan tidak selalu, dan karenanya tekanannya itu pada selalu. Jadi maunya atau selalunya atau bersyukurnya. Ya, Nona bilang terserah kakak saja, mau yang mana, ya. Nah, saudara-saudara, selama 55 tahun gereja ini pasti mengalami banyak hal. Banyak prestasi, banyak kesukaran, banyak tantangan, dan masih banyak dinamika lain yang dialami selama 55 tahun. Tapi kalau masih ada sekarang, kita memang patut bersyukur. Untuk mempertegas rasa syukur kita, saya mengajak kita hari ini merenungkan Mazmur 65. Mari perhatikan Mazmur 65 1-14. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengar doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih, yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai.
Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikian Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan. Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggang sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian kawanan, kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorak dan bernyanyi-nyanyi. Saudara, Mazmur ini adalah sebuah puji-pujian. Mazmur itu adalah lagu, ya. Sayangnya kita tidak dikasih tahu, diwariskan notnya seperti apa, musiknya seperti apa. Kita cuma dapat liriknya saja. Maka kita seringkali bikin musik sendiri, ya. Tuhan adalah gembalaku. Kita pasang nada sendiri. Pasti dulu tidak begitu, karena dia mesti minor-minor, karena musik-musik Ibrani. Nah, ini adalah sebuah lagu juga, dan lagu ini biasa disampaikan atau dinyanyikan sebagai syukur atas segala berkat Allah, dan itu biasa dinyanyikan di dalam bait Allah. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa Mazmur ini itu dilatar belakangi dengan terjadinya sebuah kemarau yang sangat panjang di Israel, dan itu mengakibatkan kekeringan di mana-mana. Ladang-ladang, kebun-kebun tidak lagi menghasilkan bahan makanan. Binatang-binatang juga kekurangan makanan, kekurangan air sampai mati. Dan intinya adalah Israel saat itu mengalami problem berat karena kekeringan itu. Nah, pada saat semacam itulah mereka berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan, dan Tuhan mengabulkan doa mereka dengan memberikan hujan. Dan sebagai ungkapan syukur itulah Mazmur ini dibuat. Nah, walaupun Mazmur ini adalah syukur karena Tuhan memberikan hujan, tapi pemazmur mengembangkan mazmurnya sehingga di dalam mazmur ini tidak hanya melulu soal syukur karena Tuhan berikan hujan. Dia menyampaikan ide-ide lain, baik secara jasmani maupun secara rohani, di mana berkat-berkat Tuhan itulah menjadi alasan umat bersyukur dan menyanyikan lagu ini. Karena itu, saudara-saudara, Mazmur ini penting untuk kita renungkan pada saat kita mengalami hal yang sama, yaitu kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, kita bersama dengan Mazmur ini juga harus bersyukur. Tapi apa alasannya kita bersyukur? Kebaikan Tuhan seperti apa yang kita syukuri yang nampak di dalam Mazmur ini? Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat harus bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita mengucap syukur karena Allah mendengar dan menjawab doa kita. Bahwa Allah mendengar doa ini dinyatakan dalam ayat 3. Di ayat 3 dikatakan, Engkau yang mendengarkan doa. Sesuai konteks yang saya jelaskan tadi, bahwa ada kekeringan. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan permohonan mereka dengan beri hujan. Maka sebenarnya ketika dikatakan Engkau mendengar doa, artinya dengar doa waktu mereka minta hujan. Tapi saudara-saudara, konsep bahwa Allah mendengar doa ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena ini langsung mengontraskan antara Allah Israel, Yahweh, dengan Allah-Allah yang lain. Bangsa-bangsa kafir begitu banyak pada zaman itu, dan mereka punya ilah-ilah, mereka punya sesembahan sendiri-sendiri. Dan yang membedakan Yahweh, Allah Israel, dengan seluruh sesembahan yang lain, salah satunya itu adalah kemampuan mendengar doa umatnya. Orang-orang kafir yang menyembah berhala itu ternyata tidak bisa mendengar doa umatnya. Dalam Mazmur 115 ayat 4-7, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dari kerongkongannya. Nah, kalau Tuhannya, kalau ilahnya semacam itu, lalu apa yang mau diharapkan? Bagaimana umat berdoa kepada sebuah patung berhala yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar? Ini berbeda dengan Allah Israel yang bisa mendengar doa umatnya. Kita bisa ambil contoh ketika Nabi Elia berseteru dengan nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal, mereka berseru kepada Baal,
Tapi ternyata Baal tidak bisa mendengar mereka. Itu tercatat dalam 1 Raja-Raja 18, 26 sampai 29. Lihat saja kata-kata yang saya garis bawahi. Mereka bilang, ya Baal, jawablah kami. Tapi tidak ada suara dan tidak ada yang menjawab. Di bagian akhir dari ayat 29, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Tapi ketika Elia berdoa kepada Allah Israel, ayat 37 dia bilang, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Dan nanti kita bisa lihat Tuhan mendengar doa itu dan menurunkan api dari langit. Jadi saudara, yang membedakan Allah kita dengan Allah yang lain, Allah Israel dengan Allah bangsa lain, adalah kemampuan mendengar doa. Dalam Yeremia 29 ayat 12, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tapi saudara-saudara, apakah hanya cukup mendengar? Apa artinya Tuhan mendengar doa kita tapi tidak menjawab? Apa artinya Tuhan dengar doa kita tapi tidak bisa berbuat apa-apa menolong kita? Apakah Tuhannya Israel, Tuhan kita itu bisa mendengar doa dan hanya stop sampai di situ? Tidak. Tuhan tidak demikian. Perhatikan ayat 6. Ayat 6 berkata, engkau menjawab kami. Berarti Tuhannya kita itu bukan hanya bisa dengar, tapi bisa jawab. Saudara, ada beda antara menjawab doa dengan mengabulkan permintaan. Kalau saudara betul-betul orang percaya, saudara jadi anak Allah. Kalau saudara bukan orang percaya, saudara anak iblis. Kalau saudara hadir dalam gedung kebaktian ini tapi tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara anak iblis yang kebetulan ibadah. Tapi kalau kita orang percaya, kita anak. Kalau kita anak, maka kepastian bahwa kita anak dan dia Bapa itu memastikan bahwa apapun terjadi, Allah pasti mendengar kita dan menjawab kita. Tapi bahwa dia menjawab kita, belum tentu dia mengabulkan permohonan kita. Sekarang saudara, Paulus pernah punya masalah duri dalam daging, yang itu seolah-olah ada satu penderitaan di dalam diri Paulus. Lalu Paulus berdoa supaya penderitaan duri dalam daging itu dicabut. Nah sekarang mari coba lihat 2 Korintus 12. Tentang hal ini, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Berarti Paulus berdoa supaya dia disembuhkan dari duri itu. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan. Berarti Tuhan lagi jawab. Lalu bagaimana jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau begitu, apakah Tuhan mengabulkan permohonan Paulus supaya duri diangkat dari dagingnya? No. Apakah Tuhan mengabulkan doa Paulus? Tidak. Apakah Tuhan menjawab doa Paulus? Ya, karena ayat 9 berkata, jawab Tuhan. Berarti Tuhan bisa jawab, tapi tidak mengabulkan. Karena Tuhan bisa jawab. Pertama, yes. 2, no. 3, wait. Tapi semuanya adalah jawaban dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi kita bisa lihat 2 hal sudah terjadi. Pertama, Tuhan kita itu bisa dengar. Dan kedua, dia bisa menjawab doa kita. Dan kalau kita orang percaya, dia pasti jawab, walaupun belum tentu kabulkan. Tapi pertanyaan berikut, mungkinkah Tuhan kita mendengar doa, menjawab doa, dan mau mengabulkan, tapi tidak mampu? Dengan kata lain, mungkinkah Tuhan mau mengabulkan doa kita tapi dia tidak sanggup? Seperti seorang ayah yang mau beli mobil untuk anaknya. Mau sih mau, tapi tidak sanggup. Tidak mungkin. Kenapa? Ayat 6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Sebab itu orang-orang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Maka ayat ini bicara ada perbuatan ajaib, ada tanda mujizat. Dengan kata lain bahwa jikalau Tuhan memang mau mengabulkan doa kita, maka tidak ada yang mustahil. Karena dia punya perbuatan ajaib, dia punya tanda dan mujizat yang membuat dia mustahil untuk gagal jikalau dia mau mengabulkan. Dan kemahakuasaan Tuhan ini digambarkan lebih lanjut di dalam ayat 7 dan ayat 8. Perhatikan di sana. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan dan deru gelombang ke gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Maksud pemazmur adalah jikalau Tuhan bisa menegakkan gunung-gunung, pinggangnya berikatkan keperkasaan, dia meredakan deru lautan dan gelombang-gelombangnya, masakan dia tidak sanggup mengabulkan permohonanmu kalau dia mau? Dengan kata lain, jikalau Tuhan mau mengabulkan doa kita,
maka itu perkara yang terlalu mudah, sekalipun itu bisa sukar, karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Saya selalu berkata, Tuhan kita itu berada di atas semua hukum alam di dunia ini. Dia berada di atas hukum kimia, karena menurut hukum kimia itu senyawa air dan senyawa anggur itu berbeda. Tapi Dia bisa ubah air jadi anggur, berarti Dia berada di atas hukum kimia. Dia berada di atas hukum biologi, karena menurut ilmu biologi, kalau laki hubungan seks dengan perempuan baru bisa hamil. Tapi ternyata Yesus itu dilahirkan dari seorang perawan, itu berarti Dia melampaui hukum biologi. Dia melampaui hukum matematika, karena secara matematika bagaimana 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang? Gak bisa. Tapi Dia bisa, berarti Dia melampaui hukum matematika. Dan Dia melampaui hukum fisika, karena menurut hukum fisika, apabila dua benda dengan berat jenis berbeda digabungkan, maka yang lebih kecil berat jenisnya pasti di atas, yang lebih besar di bawah. Makanya saudara tuang minyak di atas air, yang di atas kan minyaknya, airnya di bawah. Kenapa? Berat jenisnya air lebih berat, lebih besar daripada minyak. Taruh busa, gabus di atas air, dia pasti di atas. Kenapa? Dia lebih kecil. Tapi taruh batu di air, dia pasti tenggelam. Kenapa? Karena berat jenis batu lebih dari air. Kalau taruh manusia di air, jangan berenang loh, berat jenisnya lebih besar, dia pasti di bawah. Tapi anehnya, Yesus kok bisa jalan di atas air? Anehnya, Dia bisa terangkat perlahan-lahan ke surga. Itu berarti Dia sedang melampaui hukum fisika. Maka hukum kimia, hukum biologi, hukum matematika, hukum fisika, Dia ada di atas semuanya. Kalau Dia ada di atas semuanya, apa yang tidak bisa Dia buat untuk tolong saudara? Maka Allah kita Allah yang dengar doa, menjawab doa, dan kalau mau Dia sanggup mengabulkan bahkan perkara yang sukar sekalipun. Di atas sebuah kapal laut yang harus menempuh perjalanan berminggu-minggu, sementara seorang ibu yang percaya kepada Tuhan di kelas ekonomi, dan setiap hari dia lihat lewat kaca jendela ada tamu-tamu VIP, penumpang VIP yang makan dengan enak, sedangkan di kelas ekonomi makan dengan sengsaranya. Lalu dia ngintip lewat kaca itu, dia lihat, wah, disajikan jeruk-jeruk yang begitu menarik, dan dia kepengen makan jeruk itu. Dan setiap hari dia berdoa, Tuhan, berikanlah hamba-Mu sebuah jeruk, hamba rindu sekali makan jeruk. Terima kasih Tuhan, amin. Hari pertama 2 begitu, tidak ada apa-apa. Hari kedua, hari ketiga, nah rupanya ada seorang penumpang pemuda kelas VIP yang sering lewat situ, dan dia selalu mendengar ibu tua ini berdoa, Tuhan kasih saya jeruk, Tuhan kasih saya jeruk. Maka timbullah kenakalannya. Dia pergi, dia ambil sebuah jeruk, dan pada waktu ibu ini, Tuhan berikanlah hamba sebuah jeruk. Lalu si pemuda taruh 1 jeruk di muka ibu itu. Begitu ibu itu amin, dia lihat ada jeruk di muka. Lalu dia, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau menjawab, mengabulkan permohonanku dengan memberikanku sebuah jeruk. Tapi pemuda ateis itu ada di situ, dan dia bilang, hei bodoh, bukan Tuhan yang kasih itu jeruk, tapi saya yang taruh di situ. Langsung itu ibu langsung sujud, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengirimkan saya sebuah jeruk. Bahkan lebih daripada itu, Engkau mengirimkan jeruknya melalui seorang anak iblis. Terima kasih Tuhan. Ternyata kalau Tuhan mau mengabulkan doa kita, bahkan Dia bisa mengabulkan lewat seorang anak iblis. Apanya yang suka? Pada waktu saya SMA, saya menghadiri sebuah persekutuan di Kuanino dengan uang pas-pasan yang sudah cukup untuk naik bemo pergi pulang ke rumah. Dan sementara dalam kebaktian itu pengkhotbahnya berkhotbah, kita harus berani memberi. Kalau kita memberi untuk Tuhan, maka Tuhan pasti akan berkati kita. Masalahnya saya hanya punya uang 5.000 1 lembar, dan kalau saya taruh itu persembahan, maka habislah uangnya. Saya masih pikir kasih tidak, tapi ini kantong persembahan sudah berjalan, berilah yang baik, berilah yang baik. Saya makin gugup, dan tiba-tiba kantong persembahan sudah ada. Saya, dan dalam nama Yesus saya kasih masuk uang 5.000. Lalu saya bilang, Tuhan, saya percaya bahwa saya sudah kasih uang saya percaya Tuhan pasti antar saya pulang. Saya datang dengan seorang teman, tapi dia bergantung uang bemo dari saya. Nah, maka kita dua naik, dan saya pikir dalam pikiran saya, percayalah bahwa Tuhan pasti tolong, kita akan tahan bemo, lalu kita naik, dan kita tahan bemo dan naik. Tapi saya sudah prediksi, nanti di tengah jalan, waktu kita naik bemo itu, waktu kita naik ternyata sudah ada orang di atas bemo itu, dan dia langsung kenal saya. Wah, Esra, dari mana? Oh, dari ibadah. Dia akan turun lebih dulu, dan waktu dia turun lebih dulu, dia bilang, Esra, sudah bayar ya. Nah, itu di pikiran saya. Ternyata begitu naik bemo, tidak ada orang sama sekali, hanya kita dua. Tapi
saya masih tetap percaya. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan masih agak jauh, Tuhan bisa kirim orang di tengah jalan. Nanti orang itu naik bemo, lalu dia kaget, Esra, dan dia akan turun lebih dulu, dan dia bayari saya. Tapi ini sudah jam 11 malam, dan saya lihat dari ujung ke ujung kosong. Saya mulai gugup. Ini bagaimana ini? Pulang ibadah, bawa Alkitab, turun tidak bayar, konjak tempeleng 1 kali. Tuhan ini mempermalukan diri ini. Nah, akhirnya saudara-saudara, sementara itu saya mulai lihat di sana tidak ada. Nah, akhirnya saya terus berdoa, Tuhan kirim orang, Tuhan kirim orang. Sementara saya berdoa, Tuhan kirim orang, kan ada musik di lagu itu. Dan teman saya ini tidak berdoa, tapi dia ikut goyang-goyang musik. Saya buka mata, bodoh, tutup mata dan berdoa supaya Tuhan kirim orang. Akhirnya kita dua berdoa, dan mulai putaran sampai patung Sonbai. Sebelum terminal saya sudah putus asa, habis sudah selesai. Kayaknya Tuhan tidak tolong, karena ini sudah selesai nih ya. Dan saya hanya tutup mata saja begitu ini siap dapat tampar dari konjak, dan tutup mata. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kondekturnya bilang, "Nyong, turun di mana?" Sambil tutup mata saya bilang, "Di terminal." Dia bilang, "Turun sudah." Saya buka mata, ternyata bukan di terminal, di kantor Bupati Lama. Lalu saya turun, dia bilang, waktu saya turun, dia bilang, "Kenapa tidak terminal?" Dia bilang, "Oto putar di sini." Akhirnya turun, saya pura-pura rogo saku begini. Sudah, kamu jalan saja ke terminal, tidak usah bayar. Dan akhirnya saya turun dan tidak bayar. Dalam hati saya bilang, Tuhan, kalau mau tolong begini, kenapa bikin sport jantung? Baru Tuhan tolong di ujung-ujung. Tapi ternyata jika Tuhan memang mau kabulkan, tidak ada yang sukar. Amin. Nah, saudara pikir berapa banyak Tuhan? Pasti Tuhan dengar doa kita. Pasti Tuhan menjawab doa kita. Dan berapa banyak doa kita yang sudah dikabulkan? Berapa banyak doa gereja ini yang sudah dikabulkan selama 55 tahun? Kalau sadar itu, bersyukurlah. Yang kedua, kita mengucap syukur karena Allah menghapus dosa-dosa kita. Perhatikan ayat 3b sampai 4. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Menghapus apa? Menghapus pelanggaran kami, menghapus dosa kami. Dari sisi konteks, kelihatannya kemarau panjang yang mereka alami itu karena dosa mereka. Sehingga waktu mereka berdoa dan Tuhan kabulkan dengan memberikan hujan, itu tanda bagi mereka Tuhan sudah menghapus pelanggaran kita. Makanya doa kita dikabulkan dengan diberikan hujan. Dosa mereka, kesalahan mereka begitu besar sehingga dikatakan pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Hal yang sama juga terjadi pada kita sebenarnya, bahwa seringkali dosa kita begitu hebat, seperti kata-kata pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang, dosa-dosaku terlalu berat bagiku. Apa maksud ini? Di sini dosa digambarkan sebagai beban yang sedang dipikul, dan beban itu melebihi kekuatan si pemikul, sehingga si pemikul benar-benar terseok-seok dan berjalan. Kalau saudara lihat gambar ini, mungkin kira-kira begini, orang yang terseok-seok dengan beban yang begitu besar, sampai-sampai nyaris jatuh. Maka begitu jugalah dosa kita. Dosa kita itu begitu banyak di hadapan Tuhan. Alkitab menggambarkan dosa bahkan sebagai hutang di hadapan Allah. Kalau kita melihat doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata-kata itu dalam bahasa asli Alkitab bahasa Yunani opelema, dan opelema lebih tepat diterjemahkan sebagai hutang. Makanya dalam versi King James dia bilang, and forgive us our debts as we forgive our debtor. Kata debtor dipakai. Saudara ingat debts collector, penagih hutang. Maka debt ini adalah hutang. Ampunilah hutang kami seperti kami mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Berarti dosa itu digambarkan sebagai hutang. Saudara tipe orang hutang 1, maki orang hutang 2, iri hati dengan orang hutang 3, ya. Benci orang hutang 4, benci terlalu lama hutangnya tambah banyak, ya. Saudara janjian dengan orang jam 5 saudara belum muncul, ditanya sudah di mana, saudara masih di tempat tidur, tapi jawab on the way, utang tambah. Setiap hari dosa, utang. Saudara punya berapa banyak utang? Makin tua utangnya makin banyak, karena semakin tua
dosanya makin menumpuk. Hutang kita begitu banyak. Dan apakah dengan hutang-hutang ini kita bisa selesaikan hutang kita? Kita bisa membayar hutang-hutang kita di hadapan Allah? Bisa. Tapi bayar pakai apa? Bayar pakai nyawa. Karena upah dosa itu ialah maut. Dosa kita terlalu besar. Dosa kita terlalu berat. Dan dosa itu tak bisa ditutupi atau dibayar dengan perbuatan baik kita, dengan amal saleh kita seperti yang dipercaya agama lain. Dosa itu bahkan tidak bisa diselesaikan, hutang itu tidak bisa dibayar dengan berhenti berdosa. Dan saya selalu berkata begitu. Banyak orang berpikir saya berdosa dan saya sudah beres kalau saya berhenti berdosa. Tidak. Kalau ada seorang pemabuk mati, dia pasti masuk neraka. Karena mabuk ini adalah dosa. Tapi kalau dia berhenti mabuk, sekarang bertobat tidak mabuk lagi, mati tetap masuk neraka. Seorang penjahat, dia sekarang sudah berhenti jahat, tidak berbuat jahat lagi, mati tetap masuk neraka. Kenapa begitu? Karena dosa itu hutang. Sekarang pikirkan, mungkinkah hutang diselesaikan dengan berhenti hutang? Kalau saya tidak punya uang, saya Pak Ketua pinjam 100 juta, lalu Pak Ketua kasih saya 100 juta. Minggu depan lagi tambah lagi 100 juta. Minggu berikut tambah sampai hutang saya 1 miliar pada Pak Ketua. Marahlah Pak Ketua, Pak Esra, ini hutang sudah sampai 1 miliar. Lalu saya bilang, Pak, jangan marah-marah. Saya janji mulai sekarang saya berhenti hutang. Sumpah, mulai sekarang saya tidak hutang lagi. Terima kasih Pak, beres ya. Habis perkara. Selesai. Tidak bisa. Kenapa? Karena hutang itu tidak hanya bisa selesai dengan berhenti hutang. Hutang itu harus dibayar pertama kali. Berhenti hutang itu nomor 2. Nomor 1 bayar hutangmu. Berhenti mabuk itu penting nomor 2. Tapi bayar dulu hutang mabuk. Kamu sudah berhenti mabuk tahun 2024. Tapi bagaimana dengan hutang mabukmu dari 1970 sampai sekarang? Bayar dulu. Bayar pakai apa? Pakai nyawa. Maka saudara lihat bahwa tidak ada solusi bagi manusia berdosa untuk menyelesaikan dosanya. Berbuat baik tidak bisa. Berhenti berdosa juga tidak menolong. Lalu bagaimana? Ya harus ada yang mau bayar. Saya tidak bisa bayar utang saya. Saya butuh seorang juru selamat yang bayar. Tapi juru selamat itu tidak boleh orang berdosa juga. Karena kalau dia berdosa dia sama dengan saya. Maka juru selamat harus tidak berdosa. Dan tidak boleh berdosa satu pun. Kenapa? Syarat masuk neraka itu dosanya 1. Karena bukan upah dosa-dosa ialah maut, tapi upah dosa tunggal. 1 dosa kamu harus maut. Maka kalau juru selamatnya sampai berdosa 1 kali saja, juru selamatnya harus masuk neraka. Juru selamatnya juga butuh diselamatkan. Karena itu yang bisa jadi juru selamat harus orang suci dan tidak ada 1 dosa pun. Tapi juru selamat itu harus manusia, karena yang berdosa itu manusia. Maka juru selamat itu dibutuhkan seorang manusia suci sempurna tanpa dosa. Carilah manusia di seluruh dunia ini, atau dari Sabang sampai Merauke. Ada manusia? Ada. Ada yang tidak berdosa? Tidak ada. Kalau begitu juru selamat tidak bisa dari dunia. Dari mana? Dari surga. Apakah di surga ada yang tidak berdosa? Ada. Allah. Masalahnya Allah bukan manusia. Di sini ada manusia tapi berdosa. Di sana ada yang tak berdosa tapi bukan manusia. Jadi bagaimana? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu jadi manusia? Tapi waktu yang tidak berdosa itu jadi manusia, dia tidak boleh stop jadi Tuhan, jadi Allah. Karena begitu dia stop jadi Allah, dia juga berdosa. Maka juru selamat itu harus Allah yang tak berdosa, tapi harus lahir dari seorang manusia supaya dia menjadi manusia sungguh-sungguh. Dan yang model seperti itu hanya 1 orang di dalam sejarah. Sebelum dia tidak ada, setelah dia tidak ada. Dan itulah sebabnya kita percaya hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Sekarang saya utang 1 miliar tadi. Kalau ada juru selamat saya, Pak Yandi mau jadi juru selamat saya, maka dia harus bayar utang saya. Bayarnya berapa? 1 miliar. Begitu Pak Yandi sudah selesai bayar hutang saya 1 miliar, lalu beliau berteriak pada saya, Esra, sudah selesai, sudah lunas. Maka saya masih takut menghadapi beliau? Tidak. Nah itulah yang terjadi ketika Yesus itu di atas kayu salib. Dia menanggung kita dan dia bilang, tetelestai, sudah selesai. Saya selalu berkata setiap kali merenungkan itu saya bersyukur. Kenapa? Karena seandainya di atas kayu salib Tuhan Yesus berseru, hampir selesai. Sebagian besar sudah selesai, sisa 1. Maka 1 itu akan tetap membawa saya dan saudara ke neraka. Tapi di atas kayu salib dia sudah selesai. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9 dia bilang, dia menyucikan kita dari segala dosa kita, mengampuni kita dari segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita, segala. Yeskiel 36 ayat 25, dari segala kenajisanmu, dari semua berhalamu.
Kalau begitu, waktu dia bayar hutang dosa kita, dia bayar semuanya. Zaman dulu, kalau hutang sudah dilunas, maka surat pelunasan hutang diberikan. Dan Paulus membahas itu dalam Kolose 2:14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Saudara mesti syukur ini. Dan ini harus menjadi syukur terbesar. Kamu bisa bersyukur karena dapat mobil baru, tapi mati kalau masuk neraka. Apa artinya mobil baru itu? Kamu bisa bersyukur dapat rumah baru. Kamu bisa bersyukur umur panjang. Tapi kalau kamu tidak punya keselamatan secara gagal, apalah arti semua itu? Tuhan Yesus bilang, apa artinya semua orang punya isi dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Ada orang miskin melarat, tidak punya apa-apa sama sekali. Lalu sakit, masuk rumah sakit, hampir mati. Jantungnya sangat rawan, setiap saat bisa mati. Maka dokter panggil keluarga, bilang begini, ingat pasien ini sangat parah, maka usahakan tidak boleh dia kaget sedikit pun juga. Kalau dia kaget tiap saat bisa mati. Entah berita baik atau berita buruk, usahakan dia jangan kaget. Baik dok. Sementara dia dirawat di rumah sakit dalam keadaan yang begitu kritis, sebuah misteri hidupnya terkuak. Bahwa sebenarnya dia ini anak orang kaya dulunya, dan ada warisan yang ditinggalkan kepada dia cukup banyak. Ada 100 miliar untuk dia. Dan keluarga merasa tidak adil kalau dia tidak diberitahu. Jadi harus beritahu dia bahwa dia ada uang 100 miliar. Tapi keluarga ingat, dokter bilang dia tidak boleh kaget. Baik berita baik maupun berita buruk. Masalahnya ini orang melarat dari kecil. Kalau sampai dia tiba-tiba dengar dia ada uang begitu banyak, dia bisa kaget, dia bisa mati. Tapi harus sampaikan. Bagaimana menyampaikan kepada orang macam ini bahwa dia punya banyak uang? Setelah keluarga pikir-pikir, siapa lagi yang bisa menyampaikan dengan bijaksana kecuali pendeta. Maka mereka panggil Pak Pendeta, ceritakan duduk perkara, dan beri beban pada Pak Pendeta. Tolong kasih tahu bahwa dia ada uang 100 miliar. Pendeta berkunjung di rumah sakit, dan pendeta bilang, Bapak, seandainya Bapak punya uang 100 miliar, Bapak mau bikin apa? Dia bilang, Pak Pendeta, saya dari kecil sampai sekarang ini miskin melarat. Jadi jangan bikin seandainya. Saya tidak ada uang 100 miliar, jangan seandainya. Pendeta mulai gugup, dia balik begini. Misalnya Bapak punya uang 100 miliar. Pak, saya miskin, tidak ada misalnya. Pendeta balik begini. Umpama Pak punya uang 100 miliar. Dia bilang, Pendeta, jangan pakai umpama. Saya tidak mungkin punya uang itu. Pendeta balik dan dia bilang, andai kata Bapak punya uang, maka emosilah ini pasien, dan dia lihat pendeta. Hei pendeta, saya dari dulu miskin. Jangan seandainya, misalnya, umpamanya, andai katanya saya tidak mungkin punya uang. Tapi baiklah, seandainya, misalnya, umpamanya, andai kata saya hari ini punya uang 100 miliar, saya kasih semua untuk pendeta. Puas. Begitu pendeta tahu bahwa dia dapat uang 100 miliar, pendeta kaget, serangan jantung dan mati. Sekarang pendeta sudah dapat 100 miliar kan? Tapi apa gunanya 100 miliar untuk seorang almarhum? Apa artinya kamu punya seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawamu, kehilangan keselamatanmu? Satu-satunya berkat terbesar yang harus kamu syukuri adalah keselamatanmu di dalam Kristus. Karena dia menghapuskan seluruh dosamu. Bukan karena perbuatan baik, bukan amal saleh, bukan perjuangan. Rock of Ages, clap for me. Padamu batu zaman. Ayat keduanya bilang apa? Rajinku yang sebenar tidak hapuskan cemar, ratapku dan tangisan tidak beri keampunan. Darah Yesus saja beri hati baru dan bersih. Pernahkah kamu menyukuri keselamatan itu dan dihapuskannya dosa-dosa? Ini harus jadi syukur terbesar. Ketiga, apalagi yang perlu disyukuri? Kita mengucap syukur karena Allah menjadikan kita orang pilihannya. Perhatikan ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Ini satu konsep yang cukup besar di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa Allah mempunyai yang namanya orang pilihan. Makanya dalam Matius 24 ayat 31 Yesus bilang bahwa mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Di dalam perjanjian lama Allah memilih Israel dan menolak bangsa-bangsa yang lain, tidak memilih bangsa yang lain. Tapi dalam konsep perjanjian baru, pilihan itu tidak terbatas suku bangsa,
tapi dia bisa memilih siapa saja. Tapi Allah memilih untuk apa? Konteks biasanya menentukan pilihan itu apa. Karena kadang-kadang Alkitab bicara pilihan untuk menjadi rasul, pilihan untuk menjadi nabi, pilihan untuk menjadi bangsa yang menurunkan Mesias, pilihan untuk pelayanan. Tapi kelihatannya di sini adalah pilihan untuk diselamatkan. Lihat ayat 5. Engkau suruh mendekat, diam di pelataranmu, di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kalau ayat-ayat kata-kata itu ditafsirkan lebih dalam, itu semua menunjuk pada keselamatan. Sehingga dengan kata lain, kamu dipilih untuk diselamatkan. Dan konsep ini konsep Alkitab. Misalnya dalam 2 Tesalonika 2:13, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Inilah sebuah doktrin yang besar di dalam Calvinisme, yaitu apa yang kita sebut sebagai doktrin predestinasi. Tentu itu butuh penjelasan yang lebih dalam. Tapi jelas di sini ada orang yang dipilih untuk diselamatkan. Yang namanya dipilih itu tidak bisa pilih semua. Kalau namanya pilihan harus salah satu. Kalau ada dua di sini kamu pilih salah satu. Maka kalau Alkitab bicara ada orang pilihan, artinya ada orang yang tidak dipilih. Nah, kalau Tuhan sudah memilih, misalnya Tuhan memilih si A, si B, si C, maka Tuhan akan bekerja dalam hati si A, si B, si C untuk menarik dia datang kepada Tuhan. Lihat ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih, yang engkau suruh mendekat. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Maka orang-orang pilihan itu akan ditarik oleh Bapa, sehingga mereka itu akhirnya menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Selanjutnya ketika orang itu datang, maka dia menikmati segala berkat di rumah Tuhan dan boleh diam bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 5 tadi, diam di pelataranmu, menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus, bahkan berdiam selama-lamanya, seperti Mazmur 23 ayat 6. Berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, maka kalau Tuhan sudah memilih kamu, dia akan menarik kamu datang, menikmati segala berkat dan terutama berkat keselamatan. Maka orang yang dipilih itu orang bahagia. Makanya ayat 5 bilang berbahagialah. Lalu bagaimana syarat orang dipilih? Tidak ada syarat. Itu maunya Tuhan. Saudara bisa baca sendiri Roma 9:10. Itu tidak tergantung pada kehendak orang, tapi pada kasih karunia Tuhan. Allah tidak memanggil atau memilih karena orang baik. Itu kasih karunia. Makanya dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dia bilang, dialah yang menyelamatkan kita, memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Kasih karunia itu artinya pemberian yang mana kamu tidak layak terima. Kalau kamu kerja kepada saya 1 bulan saya kasih 5 juta, itu bukan kasih karunia, itu gaji, itu upah. Tapi kalau kamu tidak kerja pada saya kasih 5 juta tiap bulan, itu kasih karunia. Tapi kalau kamu sudah tidak kerja pada saya, keliling kota Kupang, fitnah saya di mana-mana, saya masih kasih 5 juta tiap bulan, itu namanya kasih karunia yang besar. Kita ini orang berdosa, kita musuh Allah, kita melanggar hukum Allah, tapi Allah masih memilih kita, menarik kita, lalu memberikan semua berkat surgawi kepada kita. Maka itu kasih karunia yang besar. Tapi Pak Pendeta, dari mana saya tahu saya ini orang yang dipilih atau tidak? Jangan-jangan saya sudah rajin ikut Tuhan, ternyata saya tidak dipilih. Nah, begini logikanya. Kalau Tuhan pilih kamu, dia akan pasti tarik kamu. Waktu dia tarik kamu, dia akan karuniakan iman kepada kamu, sehingga kamu bisa percaya. Kalau dia tidak tarik orang, orang tak bakal percaya. Jadi kalau kamu sampai bisa percaya sungguh-sungguh, artinya kamu orang pilihan. Tapi bagaimana kalau dia belum percaya? Apakah dia bukan orang pilihan? Belum tahu. Tunggu sampai dia mati. Kalau dia mati tanpa iman, berarti bukan orang pilihan. Nah, saudara-saudara, kalau memang begitu, mengapa Tuhan pilih saya? Bukan karena kebaikan saya, itu kasih karunia. Dari semua orang yang pernah hidup dalam sejarah, dia bisa tolak siapapun karena dosa. Tapi ternyata kamu juga orang berdosa, tapi dia pilih kamu. Maka kamu harus menyukuri pilihannya. Maka dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 dia bilang, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur. Ku mau selalu bersyukur kepada Allah, karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Selalu bersyukur.
Ini dua hal penting. Syukur karena dosa dihapus dan syukur karena pilihan. Ini syukur dengan mutu paling besar daripada sekedar bersyukur karena sembuh dari sakit, punya makan minum. Kita harus bersyukur itu, tapi dua ini itu lebih penting. Dan terakhir, kita mengucap syukur karena Allah memberkati pekerjaan kita. Tadi saya sudah katakan bahwa Mazmur ini dilatar belakangi dengan kekeringan hebat yang menyebabkan sawah, ladang, kebun orang Israel tidak punya hasil. Mereka lalu berdoa, Tuhan mendengar doa, Tuhan menjawab doa, lalu Tuhan mengabulkan doa sehingga hujan turun. Dan Tuhan memberikan hujan membuat sawah, ladang, kebun mereka sekarang punya hasil. Semua ini karena Tuhan dalam konteks pekerjaan mereka di bidang pertanian. Mereka melihat semua bidang pertanian mereka berhasil karena berkat Tuhan. Sekarang saudara lihat ayat 10-14. Engkau mengindahkannya, mengaruniainya kelimpahan, membuatnya sangat kaya. Engkau menyediakan gandum, engkau menyediakannya. Ayat 11. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahinya, engkau menggemburkannya, engkau memberkatinya. Ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan dan jejakmu. Saudara perhatikan kata apa yang berulang-ulang di situ. Engkau mengindahkan, engkau mengaruniai, engkau menyediakan, engkau membasahi, engkau mengairi, engkau menggemburkan, engkau memberkati, engkau memahkotai dengan kebaikan. Artinya kalau mereka sampai berhasil di dalam pekerjaan mereka sebagai petani, semuanya karena engkau, bukan karena kami. Mereka sangat menyadari semua usaha mereka tak ada hasil ketika Tuhan tidak berikan hujan. Karena itu kalau sampai sekarang ladang-ladang bisa tumbuh kembali, sawah, kebun, binatang-binatang bisa hidup lagi, semua karena engkau. Maka pemazmur mau berkata, keberhasilan kita, keberhasilan umatnya, itu semua berasal dari Tuhan. Dan Alkitab berkata, tangan Tuhan penuh berkat menyertai kita, dan dialah yang membuat kita hidup. John Calvin berkata, kamu bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun di luar kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, ya, tidak peduli berapa sulit. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, tak mungkin terjadi seberapa kuat kamu berusaha. Saya ini suka nonton bola Liga Inggris. Satu hari ada big match antara Chelsea lawan Manchester United. Maka saya ada pelayanan, tayangnya kira-kira jam 3 pagi. Begitu saya pulang pelayanan jam 12, tinggal tunggu jam 3, siap nonton bola. Begitu saya hidupkan TV saya, karena saya pakai TV berbayar, ternyata pulsa bola habis. Jadi saya tidak bisa nonton. Maka saya mulai hubungi semua teman yang jual pulsa Orange TV. Saya ini semua sudah tidur, tidak ada yang respon. Tapi saya ingat masih bisa, karena setahu saya bisa beli pulsa Orange TV di ATM Mandiri. Maka kira-kira setengah 1 pagi saya keluar dari rumah cari ATM Mandiri. Lalu ketemu ATM Mandiri, masuk kartu, mau beli pulsa bola. Ternyata muncul tulisan di layar, maaf, pulsa Anda tidak cukup melakukan transaksi ini. Siap. Tapi saya punya ATM BNI, maka saya larilah cari ATM BNI, lalu transfer duit ke ATM Mandiri, lalu saya kembali lagi ke Mandiri, lalu transaksi, beli, oke, akhirnya dapat nomor kode, selesai. Pulang sampai rumah sudah jam 2. Setelah itu mulai registrasi, masuk nomor kodenya untuk aktivasi. Tapi saya mengalami kesulitan. Lama sekali aktivasinya, sampai akhirnya kira-kira jam 2:45 selesai, berhasil. Bikin kopi baik-baik, siap tunggu 15 menit nanti nonton bola. Dan tiba-tiba saya sadar jam 6 pagi. Rupanya dalam 15 menit itu saya tertidur. Ingin kumaki diriku sendiri. Sudah usaha sepanjang malam hanya untuk bisa nonton bola, tinggal 15 menit ternyata lewat. Artinya saya pikir ternyata hanya untuk nonton bola saja, kalau Tuhan tidak kehendaki tidak jadi. Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amsal 21:31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan di tangan Tuhan.
Mazmur 33. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia mencapai kemenangan, dan sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka pada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kegelapan. Seorang politikus Brasil yang namanya Tancredo Neves, dia maju di dalam calon presiden Brasil, dan pada waktu dia berkampanye, dia sempat bikin kampanye, jikalau saya bisa menghasilkan sekian persen dari suara pemilihku, tidak ada yang bisa cegah saya dari kursi presiden, termasuk Tuhan. Terlalu berani sekali. Dan pada waktu dia masuk pemilihan umum Brasil, ternyata dia memang mendapatkan suara mayoritas, dan Tancredo Neves diputuskan untuk menjadi presiden, the next president Brasil. Berhasil. Tapi orang ingat kata-katanya, Tuhan pun tidak bisa geser saya dari kursi presiden. Dan besok hari pelantikan presiden, besok pagi Tancredo Neves akan dilantik jadi presiden. Sorenya sakit kepala. Ambulans melarikan dia ke rumah sakit. Sebelum tiba di rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Padahal kurang berapa jam pelantikan presiden. Koran-koran Brasil keluar dengan headline besar, dan Tuhan pun menggeser dia dari kursi presiden. Semua keberhasilan itu dari Tuhan. Selama 55 tahun gereja ini ada, dengan seluruh keberhasilan, seluruh prestasi, semua kemajuan, itu semua karena Tuhan. Biarpun ada kita yang bermain peran di sini, tapi semua karena Tuhan. Seperti jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangun. Lalu yang bangun rumah siapa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangun. Yang bangun orang. Tapi kalau orang bangun dan Tuhan tidak ikut bangun, tidak bisa. Kita memainkan peranan kita dalam sejarah gereja ini. Tapi kalau gereja ini sampai 55 tahun, semua itu karena Tuhan. Maka Tuhan mendengar, menjawab, dan mengabulkan doa kita. Bersyukurlah. Tuhan telah menghapus dosa-dosa kita. Bersyukurlah. Tuhan mengangkat kita jadi orang pilihannya. Bersyukurlah. Dan Tuhan memberkati pekerjaan kita dan membuat kita berhasil. Maka bersyukurlah. Tapi bersyukur bagaimana caranya Pak Pendeta? Ayat 2. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, kepadamulah orang berbayar nasar. Artinya, bagimulah puji-pujian di Sion. Bersyukur lewat puji-pujian kepada Tuhan. Tapi ada kata-kata, kepadamu orang membayar nasar. Maksudnya apa? Mungkin pada waktu kelaparan yang hebat, mereka berdoa sambil bernasar. Nah sekarang sudah Tuhan kabulkan kan? Kasih hujan. Nah kalau Tuhan sudah kabulkan, jangan lupa nasarmu. Tidak ada kewajiban bernasar, tapi apabila kamu bernasar, kamu harus menggenapinya. Makanya terjemahan Indonesia sehari-hari, patutlah kami memuji Engkau di Sion ya Allah, dan memenuhi janji kami kepadamu. Pada waktu pendiri-pendiri kita bikin gereja ini, saya tahu karena saya penulis buku sejarah gereja apa. Saya mengkonsultasi dan mewawancara semua tokoh-tokoh yang mungkin masih hidup separuh tapi sudah mati sebagian besar, dan saya tahu janji mereka terkait gereja ini. Mereka banyak bikin janji dan harapan bahwa akan membuat gereja ini jadi seperti apa. Dan 55 tahun sudah berlalu, dan Tuhan menyertai penerus gereja ini. Jangan lupa nasar dan janji para pendahulu kita. Sambil tetap ingat untuk ku mau bersyukur selalu. Ku mau selalu bersyukur. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita.